dengan pemberian PMT akan menjadi pembiasaan kepada masyarakat. Bagaimana pemberian makanan tambahan yang harus diberikan keseharian. Hal ini akan menjadi contoh untuk kedepannya. Bagaimana memberikan makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil yang benar. Tasik TV menyinggung banyaknya penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cipedes Assalamualaikum Kota warahmatullahi Tasikmalaya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Eti Nurhayati, Kepala UPTD Puskesmas Cipedes. Ibu, dengan diberikannya program PMT, stunting, sampai sejauh mana Ibu PMT, aktivitas dan keberhasilannya pasca PMT digunakan di puskesmas ini? Silakan Bu. Alhamdulillah untuk PMT saya kira sangat berhasil gitu ya dalam menurunkan atau stunting atau juga gizi kurang atau juga gizi buruk juga, karena memang dengan pemberian makanan tambahan untuk anak, bayi, balita dan juga ibu hamil tentunya akan sangat membantu gizi daripada bayi, balita dan ibu hamil juga, karena dengan memberikan PMT ini tentunya akan menjadikan pembiasaan kepada masyarakat bagaimana pemberian makanan tambahan yang harus diberikan keseharian. Jadi menjadi contoh untuk kedepannya bagaimana memberikan makanan tambahan untuk bayi, balita dan ibu hamil ini. Iya Ibu. Berkaitan dengan PMT, berarti di situ kan ada keterkaitan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas ini berapa Bu? Jumlah penduduk yang ada di Puskesmas Cipedes adalah 15.555 orang. Sementara yang mendapatkan PMT untuk bayi balita ada 50 orang dan kemudian untuk ibu hamil 23 orang. Ya. Oke Ibu, dalam substansi pemberian PMT, berapa kakak atau berapa balita atau berapa ibu hamil yang terkena stunting Bu? Untuk kakak sebanyak 4.414, kemudian yang stunting memang yang terdata di kita itu artinya yang kurang mungkin ya 23 orang. Iya. Terus mungkin ada himbauan, saran dari Ibu Dokter kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Ibu untuk bisa mencegah stunting atau kekurangan gizi. Silakan Bu. Untuk pencegahan stunting sebetulnya memang banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak hanya mungkin asupan makanan saja, tetapi juga ekonomi juga, sosial ekonomi juga sangat mempengaruhi, dan tentunya di sini dibutuhkan juga memang ketahanan masyarakatnya, tentunya juga memang perlu adanya peningkatan mungkin ketahanan pangan juga sangat dibutuhkan dalam penurunan angka stunting ini. Jadi memang bukan hanya masalah kesehatan saja gitu ya stunting ini, tapi juga harus bekerja bersama-sama, tidak hanya dinas kesehatan atau puskesmas saja, tetapi harus didorong oleh seluruh aspek masyarakat, seluruh OPD juga dalam penurunan stunting ini. Ya, memang selama ini kolaborasi tingkat kecamatan bagaimana? Alhamdulillah kita kerjasamanya sudah sangat baik dengan lintas sektoral, baik itu dengan Pak Lurah, kemudian juga Pak Camat, Babinsa dan juga RT RW, kader dan tokoh masyarakat dan lain sebagainya sudah sangat baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemberian makanan tambahan ini tentunya akan lebih meningkatkan lagi juga kerjasama dan juga penurunan stunting khususnya di Kelurahan Cipedes. Ya, Ibu, keterkaitan dengan ekonomi lemah yang Ibu maksud tadi, itu kan ada keterkaitan dengan gejala atau timbulnya stunting. Bagaimana Ibu menyikapinya seperti itu? Tentunya kalau berkaitan dengan ekonomi kita juga tidak bisa berbuat banyak mungkinnya, tapi tentunya kita hanya memberikan edukasi saja bagaimana memberikan makanan yang baik, dan juga kita selalu bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pak Lurah kalau memang misalnya ada masyarakat yang memang membutuhkan misalnya pengobatan mungkin secara gratis, bisa kita mengajukan misalnya untuk KIS dan lain sebagainya juga gitu ya, JKN misalnya untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan pengobatan yang panjang. Jadi memang kita hanya bisa memberikan masukan dan juga mungkin solusinya kita bekerja sama dengan pihak lain. Iya, terakhir Ibu, stunting berkaitan dengan PHBS itu tidak terlepas hal itu. Apa himbauannya Ibu kepada masyarakat untuk menjaga PHBS? Yang jelas memang stunting dan PHBS sangat berkaitan erat, karena perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat
mempengaruhi adanya kasus stunting ini. Misalnya dengan cuci tangannya, dengan memakai sabun setiap hari menjadi kebiasaan, tentu itu akan mengurangi kasus-kasus seperti diare, dan dengan diare itu bisa menyebabkan juga berkepanjangan menyebabkan kasus stunting juga. Kemudian juga dengan adanya jamban sehat, nah itu juga sangat dibutuhkan karena itu seperti lingkaran setan antara stunting kemudian juga dengan PHBS dengan adanya jamban yang sehat itu. Ya, keterkaitan dengan jamban berarti terkaitan dengan ODF. Gimana ODF di wilayah kerja Ibu? Setelah kita teliti mungkin ya, setelah kita periksa untuk kasus anak-anak yang stunting itu ketika diperiksa air minumnya dan ternyata memang mengandung bakteri E. coli. Jadi memang sudah tercemar. Jadi memang sangat mempengaruhi adanya peningkatan stunting ini dengan adanya jamban sehat juga itu juga. Iya, terima kasih Ibu Dokter atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.